Halo sobat pendengar podcastan, balik lagi bareng gue Cynthia dan gue Julian. Nah, di episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang lumayan viral nih akhir-akhir ini nih, yaitu adalah program pemerintah makan bergizi gratis. Nah, makan bergizi gratis ini awalnya tuh niatnya baik ya, untuk membantu tumbuhan anak-anak kecil yang ada di Indonesia ini. Tetapi trending nih gara-gara ada beberapa kasus keracunan di beberapa sekolah sih. Bener banget Jul, banyak video di TikTok dan juga di X yang nunjukin siswa tuh muntah-muntah. Bahkan ada yang sampai dibawa ke rumah sakit loh. Netizen pun ramai ngebahas kualitas makanan, proses distribusinya, dan tanggung jawab pihak sekolahnya. Nah, supaya kita nggak cuma dengar dari sisi beritanya, jadi kita juga bakalan dengar dari opini ada 3 netizen yang hadir di episode kali ini. Kita perkenalan dulu deh dari satu-satu. Ini ada Kak Dimas, Kak Dela, dan Kak Dewi. Semuanya, gue Dewi. Gue sempat nge-tweet soal kejadian ini karena di situ gue juga ikut program MBG di sekolahnya. Halo para kawan sobat podcastan, kenalin nama gue Dimas. Gue di sini lebih fokus sebagai pengamat publik yang menangani kasus MBG di daerah-daerah terkecil ini sih. Halo semuanya, gue Dela Safitri. Gue lebih banyak ngeliatnya dari media sosial, gimana reaksi masyarakat dan gimana isunya viral banget dalam waktu yang cukup singkat. Oke, kita mulai dari kronologinya dulu kali ya Jul, biar kita Boleh, semua boleh. kebayang. Jadi nih, beberapa waktu lalu di salah satu sekolah negeri, belasan siswa tuh mengalami keracunan usai makan dari program MBG. Setelah dicek, ternyata makanan yang disuplai dari vendor tersebut vendor lokal yang katanya kurang memperhatikan kebersihan makanannya nih. Itu ya, kasus ini kan langsung viral tuh ya, karena videonya itu nyebar di TikTok dan X ya. Dalam hitungan beberapa jam doang tuh langsung viral kan beritanya. Banyak yang mendukung nih program makan bergizi gratis ini, tapi juga menyoroti bagaimana cara pelaksanaannya. Tapi kayak kurang dikontrol gitu loh, ya kan? Oh iya, berarti cuma nyediain nge-supply doang gitu Iya, ya, kebersihannya nggak dilihat ya. Betul. Bahannya fresh apa enggak. Nah, boleh nih langsung ke Dewi nih, katanya kan ada sepupu lu nih yang jadi korban juga nih. Bukan ikut MBG-nya ya? Iya. Ikut program MBG-nya lah. Gimana sih ceritanya? Iya, jadi di sekolahnya dia tuh kan ada MBG, datangnya tuh pagi-pagi. Katanya sih waktu itu menunya tuh ayam suwir sama sayur frog. Tapi pas dibuka tuh kan makanya siang kan, ternyata udah basi. Beberapa anak tuh makan ya tetap dimakan karena mereka tuh belum sarapan, terus kan lapar ya. Akhirnya ya siangnya mulai mual-mual. Untungnya sekarang sudah lulus. Kasian banget ya kalau gitu ya, anak kecil polos atau apa-apa gitu, kayak lapar makan gitu, jadi malu-malu. Betul. Nah, kalau misalkan dari lu nih sebagai orang yang ngikutin banget kebijakan publik nih, menurut tuh apa sih masalah utamanya itu ada di mana? Menurut gue niat program MBG ini bagus banget sih, dari kebijakan Pak Presiden kita yang sesuai janjinya pas di Capres kemarin ya. Program ini emang sangat membantu untuk kalangan di semua daerah, terutama yang di daerah terpencil seperti di Papua. Sangat pelosok sekali. Niatnya Presiden kita memang bagus untuk
bikin anak bangsa tidak stunting ya. Ya, kurangin angka stuntingnya. Namun di sini banyak kendala juga sih. Menurut pandangan saya, kendala di sini itu lebih banyak makanan yang tidak higienis, terutamanya karena dimasaknya malam hari atau subuh hari dan disajikan ngapres, dan nggak ada penyajian untuk menghangatkan makanannya. Nah, kalau menurut lu nih Del, lu kan aktif banget nih di medsos. Gimana sih masyarakat, lu kan sebagai masyarakat melihat kasus ini? Nah, karena aku aktifnya di medsos gitu ya, jadi salah satu TikTok gitu ya, reaksinya tuh campur-campur. Ada yang marah karena pemerintahnya dianggap gak becus buat ngurus ini, terus ada juga yang mendukung programnya gitu. Bahkan ada yang bikin parodinya review MBG gitu kan. Jadi yang lucunya tapi juga ada yang nyinyir-nyinyirnya gitu. Jadi masyarakat tuh bukan cuma nyalahin tapi juga ngasih kritik lewat kreativitasnya gitu. Oh, gue tahu yang trennya review makanan MPG gitu ya. Bahkan saya Ada juga tuh yang bikin trennya tuh yang kayak di kondangan, ada yang pura-pura nikah, ambil konsumsi, gitu juga tuh. Ya, tapi menarik banget ya, kritiknya tuh bukan juga jadi jadi bentuk ekspresi sosial juga gitu, bagaimana masyarakat mengekspresikan di media sosial. Tapi di sisi lain viralnya juga berdampak negatif loh, karena bisa menurunkan kepercayaan publik kepada pemerintah, karena kan yang nih masalahnya banyak yang keracunan gitu. Iya benar banget sih, kalau nggak diimbangi klarifikasi dari pemerintah ya soal kasus ini, sama transparansinya, bisa-bisa niat baik yang pemerintah mau kasih MPG itu malah jadi kehilangan dukungan sih dari masyarakat. Bisa melenceng gitu ya. Tapi kalau sekarang nih kita lihat dari sisi strategi komunikasi publik yang dilakukan pemerintah, kasus ini tuh bisa jadi pelajaran penting loh. Pemerintah dan sekolah itu harus lebih terbuka dalam jasa proses dan produksi MPG. Ya nggak sih? Betul banget nih Kak, komunikasinya krisis dan agak lambat ya dari pemerintah. Harusnya sih sejak awal pertama program MPG ini, kita ini sebagai publik ini harus lihat dari pemerintahnya langsung, apakah dia mengeluarkan evaluasi dan secara terbuka kepada masyarakat agar publik ini makin percaya. Itu aja sih. Krisisnya. Iya, jadi nggak makin curiga masyarakat kepada pemerintah. Dan kalau gue rasa sebaiknya ada pelibatan kayak masyarakat lokal juga, kayak ibu-ibu PKK atau UMKM yang emang udah biasa masak banyak besar gitu. Jadi bukan cuma vendor yang jauh dari lokasi sekolah. setuju banget, karena program sosial itu bukan cuma soal bagi makanan gratis, tapi juga soal membangun kepercayaan. Kalau udah sekali rusak butuh waktu lama lagi buat pulih. Benar ya. Apalagi kalau misalkan emosi masyarakat akhir-akhir itu lagi diadu banget ya dengan keputusan pemerintah yang ini, yang itu, kepercayaan masyarakat tuh pasti turun banget ya. Apalagi kalau ada kejadian begini, aduh, kalau pemerintah nggak beneran memberikan statement secepat mungkin dan segera-geranya, publik pasti makin marah ya. Iya. Gitu. Harus kita mengatasi dan kasih solusi. Betul banget. Jadi kalau kita simpulin nih, niat baik aja sebenarnya nggak cukup ya tanpa sistem yang matang ya. Betul. Berarti MPG ini program sebenarnya belum yang benar-benar matang ya buat dikeluarin, buat dilaksanain. Iya. Karena program MPG itu kan penting banget ya. Tapi harus dijalani dengan standar kebersihan, transparansi, dan juga tanggung jawab. Jadi nggak cuma sekadar ngasih makan aja. Harus semua itu diperhatikan juga. Biar minus-minusnya itu bisa diminimalisir ya.
Dan buat kita nih sebagai masyarakat, kita tuh juga jangan terlalu banyak ngejudge gitu ya. Kita bantu awasi aja bareng-bareng gitu, kita kawal bagaimana kasus ini. Kritik boleh tapi harus tetap konstruktif ya, jangan asal. Jangan asal ngomong aja ya, jangan asal komentar tapi nggak ada isinya. Betul. Kosong. Dan semoga kejadian ini bisa jadi pelajaran buat kita semua ya, biar nggak ada lagi anak sekolah yang jadi korban sampai masuk rumah sakit, masuk IGD. Kasian banget sih. Kasian banget masih kecil kan. Iya. Semoga juga pemerintah sih mau buka data dan kerjasama dengan masyarakat. Setuju. Iya, supaya program bisa sukses dalam jangka panjang. Benar-benar. Iya, semoga MBG bisa balik jadi hal yang positif, bukan trending karena musibah ini. Amin. Oke, dia obrolan kita hari ini. Terima kasih buat Dewi, Mas dan juga Dela yang udah hadir dan sharing bareng kita. Nah, dan juga buat teman podcastan nih yang lagi nonton video ini, jangan lupa follow podcast kita di semua platform sosial media kita, nih ada di bawah sini nih. Ini pendapat kalian tentang program MBG ini. Boleh bagi cerita ya, kalau misalkan ada apa itu boleh di kolom Kalau ada komentar. saudaranya ya yang pernah juga. Boleh, Boleh boleh. share-share Boleh ya. share aja di komen, ramein aja kolom komennya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat dan kritis Menanggapi berita. dalam menanggapi berita viral. Dadah.